Saat lehernya digorok, kondisi Suyono sebenarnya masih terlihat hidup, namun sudah sekarat. Anam yang belum puas lalu menggergaji pergelangan tangan kiri Suyono. Tak terima istrinya diselingkuhi, namun Arman tega menghabisi nyawa sahabatnya sendiri dengan cara menggergaji lehernya. Anam dan Suyono merupakan warga Dusun Catak Ganyam, Mojowarno, Jombang. Keduanya bahkan bertetangga dan berteman sejak kecil. Namun Anam tega membunuh Suyono dengan cara yang keji, yaitu dengan menggergaji leher Suyono hingga hampir putus. Awal kisah, Anam dan Suyono merupakan warga Dusun Catak Ganyam, Mojowarno, Jombang. Keduanya bahkan bertetangga dan berteman sejak kecil. Anam dan Suyono juga bekerja di tempat yang sama, yakni sebagai tukang kayu di gudang pertukangan kusen di Dusun Gunung Sari, Desa Indro Delik, Bunga, Gresik. Mereka bersama-sama merantau ke Gresik, tidak jauh dari Jombang. Meski begitu, saat libur atau setiap seminggu sekali, mereka pulang ke Jombang. Keduanya juga sudah berkeluarga. Berbeda dengan Anam. Meski sudah berkeluarga, Suyono, teman dari kecilnya, selama ini Anam kenal suka bermain perempuan. Namun sifat sahabatnya ini sebenarnya sudah diketahui Anam. Namun ia tak mau ambil peduli dengan kenakalan Suyono itu. Hingga sebuah desas-desas itu ia terima. Namun Arman jarang pulang. Tetapi Suyono, ia sering pulang kampung ke Jombang dengan sendirinya. Akan tetapi Suyono berniat yang tidak baik, bahwa kalau ia pulang ke Jombang, ia malah selingkuh dengan istri si Aman. Setiap pulang ke Jombang, Suyono sering meniduri istri Anam. Namun setelah berhubungan, Suyono memberi istri Anam uang sebesar 200.000. Namun sang istri tidak menolak, sehingga perselingkuhan itu sering terjadi. Anam mengetahui kelakuan Suyono, sang sahabatnya, karena Suyono kerap kali bermain perempuan, tapi tanpa ia sadari bahwa yang dimainkan adalah istrinya sendiri. Akhirnya Anam terkejut saat mendengar istrinya berselingkuh dengan Suyono, karena mendapat kabar dari warga kampung. Anam mengetahui saat itu Suyono tengah pulang kampung di Jombang. Di sana ia diberitahu oleh tetangganya bahwa istrinya Siti Mar berselingkuh, bahkan sempat ditiduri oleh Suyono. Mendengar isu itu, Anam lantas pulang ke Jombang. Sesampainya di Jombang,
Anam langsung menanyakan kebenaran langsung ke istrinya. Ternyata informasi tetangganya itu benar adanya, karena istrinya Anam mengaku telah ditiduri oleh Suyono sebanyak 2 kali. Tak hanya itu, istrinya juga mengaku kalau ia sering diberi uang 200.000 setiap kali usai ditiduri. Mendengar cerita istrinya, Anam meradang. Ia tak habis pikir dengan kelakuan temannya itu. Setelah mendengar pengakuan istrinya, Anam kemudian bergegas memutuskan untuk balik ke Gresik. Ia kemudian tiba di mes tempat ia bekerja. Selama ini, para pekerja termasuk Anam dan Suyono tinggal bersama di tempat tersebut selama bekerja di Gresik. Anam yang gelap mata berniat ingin menghabisi nyawa sahabatnya itu. Sebelum melakukan aksinya itu, pada pukul 2 dini hari, Anam menelpon istrinya. Ia bilang ke istrinya bahwa ia akan membunuh Suyono. Niat itu sempat dicegah oleh istrinya, tetapi tak digubris Anam. Ia langsung mematikan teleponnya. Selesai menelpon istrinya, Anam kemudian masuk ke dalam kamar tempat Suyono. Tanpa ampun, Anam langsung memukul kepala Suyono yang tengah tidur. Setelah memukul kepala Suyono, Anam mengambil gergaji, lalu ia menggorok leher Suyono hingga nyaris putus. Saat lehernya digorok, kondisi Suyono sebenarnya masih terlihat hidup, namun sudah sekarat. Anam yang belum puas lalu menggergaji pergelangan tangan kiri Suyono. Saat aksi itu terjadi, sebenarnya ada satu rekan lainnya, yakni Amrullah, yang kebetulan tidur satu kamar dengan Suyono. Namun Amrullah justru kabur karena ketakutan melihat kejadian pada dini hari itu. Ketika keluar, Amrullah memberitahu rekan-rekannya bahwa Anam telah membunuh Suyono. Setelah Anam mengetahui bahwa Suyono telah tewas, Anam merasa puas telah membunuh Suyono, dan Anam berupaya akan kabur ke Jombang. Namun upayanya itu gagal karena terlebih dahulu ditangkap pihak-pihaknya 30 menit setelah peristiwa itu. Anam akhirnya diamankan dan dibawa ke kantor polisi. Anam akan mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut. Atas perbuatan Anam ini, ia kemudian mendapat ganjaran. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik menjatuhkan vonis 17 tahun pidana penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya, yakni 20 tahun penjara. Namun tetapi tak ada raut penyesalan di wajah Anam. Sesaat setelah membunuh Suyono, teman kerjanya, ia tampak tenang dan santai saat di Mapolsek Bunggah, Gresik. Karena Anam merasa bahwa dendamnya telah tersalurkan. Kini Anam harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut. Begitulah cerita tragedi tukang kayu di Gresik tewas digergaji gegara
tiduri istri teman.